Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 7 semuanya, sekarang kita jumpa lagi untuk pembelajaran online yang ke-13. Sekarang kita membahas ini operasi himpunan. Kegiatan 2.3, irisan atau intersection. Irisan atau intersection 3.1. Materi lengkapnya ada di BSE, silakan lihat ini nanti kegiatan 23 operasi himpunan, ini halaman 150. Nah, silakan nanti dilihat, dibaca pelan-pelan. Yang saya sampaikan yang penting-penting saja, ini nanti untuk tugas 1, 2, 3, dan 4 nanti penjelasannya lewat ini. Yang pertama misalnya ada himpunan-himpunan, S-nya ini, S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada A di dalam S anggotanya 1, 2, 3, dan B di dalam S anggotanya 4, 5, 6. Diagram V-nya ini, diagram V-nya kalau di gambar A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Ini S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini S-nya, ini diagram V-nya. Kemudian irisan. Nah, irisan itu ini simbolnya. Ini dibaca A irisan B. A irisan B. Nah, ini artinya yang menjadi anggota A dan sekaligus menjadi anggota B. Nah, jawabnya nggak ada. Ini himpunan kosong. Himpunan kosong ini artinya nggak ada, nggak punya anggota. Nah, ya. Kemudian berikutnya yang A union B. A union B ini artinya miliknya A digabung dengan miliknya B. Nah, yang double ditulis satu kali kalau ada yang double. Nah, jawabnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi miliknya A 1, 2, 3, miliknya B 4, 5, 6. Nah, ini digabung menjadi 1, maka A union B jawabnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya, yang untuk tugas 1. Yang tugas 2 misalnya S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 4, 5, 6, 7. Nah, ini diagram V-nya. Diagram V-nya menjadi ini. A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 4, 5, 6, 7. Nah, ini punya irisan. Ya. Jadi A irisan B. Nah, ini A irisan B jawabnya 4. Mengapa? Karena 4 ini miliknya himpunan A sekaligus miliknya himpunan B. Nah, ini di tengah ini. 4 ini milik kedua himpunan. Nah, maka ini A irisan B jawabnya 4. A union B, maka ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini A union B. Miliknya A digabung dengan miliknya B. Yang double miliknya A ada 4, miliknya B juga ada 4. Berarti 4-nya cukup ditulis satu kali saja. Ini ditulis satu kali saja. Kemudian yang untuk tugas 3, ini S-nya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini artinya miliknya A semua ada di B. Nah, ini A-nya di dalamnya B. Miliknya A ada di B semuanya. Nah, kalau kondisinya seperti ini diagram V-nya, maka A irisan B, maka A irisan B sama dengan 1, 2, 3. Ya. Jadi A irisan B sama dengan ya A itu sendiri, karena A miliknya A sekaligus juga menjadi miliknya B. Nah, ini. Kalau yang A union B, nah, A-nya 1, 2, 3 dan B-nya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti A union B sama dengan B itu sendiri. Nah, ini sama dengan B itu sendiri. Jadi kondisinya seperti ini, A di dalam B, maka A irisan B ya A itu sendiri, A union B ya B itu sendiri. Ini kondisi yang ketiga untuk tugas 3 nanti. Nah, yang keempat misalnya S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 3, 4. Nah, ini kondisi seperti ini berarti A sama dengan B. Miliknya A sama dengan miliknya B. Nah, diagram V-nya ini. Diagram V-nya A ya B. Nah, ini di dalam lingkaran ini. Kalau seperti ini, A irisan B
Arisan B ya A itu sendiri, ya B itu sendiri. Jadi 1, 2, 3, 4. Ayunan B ya sama, A itu sendiri atau B itu sendiri, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kondisi keempat. Sekarang untuk tugas yang kelima, ini dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Dan dalam itu ada 22 siswa suka soto. Nah, ini tentang makanan kesukaan, suka soto. 15 siswa suka bakso. 15 siswa suka bakso. 3 siswa tidak suka keduanya. Nah, ini tidak suka keduanya. Soto yang nggak suka, bakso yang nggak suka. Kemudian pertanyaan A, gambarlah diagram V-nya. Nah, diagram V-nya bagaimana? Kemudian berapa siswa yang suka makan soto dan sekaligus bakso? Nah, ini. Nah, penyelesaiannya ini yang suka NS 35 anggota dalam satu kelas. Kemudian NA-nya suka soto 22, NB-nya suka bakso 15. Kemudian NC ini X ditanyakan, NC itu yang suka bakso dan soto. Kemudian arisan B atau arisan B ini X, arisan B ini yang ditanyakan, yang suka soto dan bakso. Dan yang D ini yang nggak suka keduanya, yang nggak suka soto, nggak suka bakso. Nah, ini D. Nah, sekarang gambarnya ini diagram V-nya. A ini yang suka soto, B ini yang suka bakso. Ya. Jadi yang suka soto semuanya ada 22. Terus yang suka keduanya X. Nah, berarti yang di sini ini yang suka soto saja, berarti 22 min X. Ini yang suka keduanya X. Kemudian yang B ini yang suka bakso saja, tidak suka soto, berarti 15 min X. Tiga ini yang tidak suka keduanya. Maka bisa dihitung banyaknya siswa yang suka soto dan bakso adalah ini NS. Nah, NS ini semua yang ada di dalam persegi panjang ini S semesta. Maka ini terdiri dari NA. NA itu yang suka NA saja, ini yang suka soto saja, berarti NA min X. NA min X ini ya 22 min X ini nanti. Kemudian yang N arisan P ini yang suka keduanya X ini nanti. Dan yang NB min X ini yang suka bakso saja, ini 15 min X nanti. ND-nya ini yang tidak suka keduanya. Maka NS diisi 35 semestanya. Kemudian NA min X ini diisi yang 22 min X itu, yang ini yang suka soto saja. Dan yang plus X, plus X ini yang tengah ini yang suka keduanya, ini plus X yang suka keduanya. Kemudian yang suka bakso saja 15 min X. 15 min X ini yang suka bakso saja. Kemudian 3 ini yang tidak suka keduanya. Kemudian dijumlahkan X min X. Nah, ini min X plus X ini 0. Nah, kemudian 22 tambah 15 ini 37 tambah 3 39. Nah, 40 tambah 3. Jadinya menjadi 22 tambah 15 tambah 3 40 tambah X. Nah, sama dengan 35 S-nya. 35 sama dengan 40 min X. Nah, berarti X-nya adalah 40 min 35 sama dengan 5. Jadi X-nya ini 5, berarti 40 min 5 kan 35. Nah, hijabnya X sama dengan 5, artinya jadi yang suka atau banyak siswa yang suka makan soto dan bakso adalah ada 5 siswa. Ada 5 siswa. Kita lanjutkan untuk tugas yang ke-6 nanti. Nah, ini dalam satu kelas terdapat 20 siswa. 20 siswa gemar sepak bola. Kemudian 12 siswa gemar voli. 5 siswa gemar keduanya, sepak bola dan voli. 2 siswa tidak suka keduanya, tidak suka voli dan sepak bola. Nah, pertanyaannya A, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Kemudian berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Banyaknya siswa dalam kelas tersebut berapa? Penyelesaiannya S ini semestanya banyak siswa dalam kelas tersebut, ini S semestanya.
A ini yang gemar sepak bola, kemudian B yang gemar voli, nah, bola voli. Nah, kalau digambar diagram V-nya ini yang gemar keduanya 5, yang gemar sepak bola ada 20. Nah, 20 ini sudah termasuk 5 ini. Berarti yang ini saja, yang ini yang sepak bola saja. Ini berarti 20 min 5 15. Nah, jadi yang sepak bola saja 15, ini yang 5 ini suka sepak bola sekaligus voli, berarti yang semuanya yang A ini menjadi 20. Nah, 20. Dan yang B yang voli, yang suka voli dan sepak bola 5 ini di tengah ini. Dan yang suka voli saja berarti 12 min 5 7. Kalau yang suka voli semuanya kan 12. Nah, suka voli semuanya 12. Nah, ini suka voli semuanya 12. Nah, 12 itu di dalam lingkaran biru ini, dalam lingkaran B ini 12. Berarti yang di sini 7. Sini voli saja, kemudian yang ini yang voli sama sepak bola 5 tambah 7 12. Nah, jadi yang suka voli 12. Ini jawab yang A. Yang B tinggal jumlah saja. Berarti yang ini tadi ketemu 15, ini 15. Kemudian yang tengah ketemu 5 ini. Kemudian yang di luar yang tidak suka 2. Kemudian yang suka voli saja ada 7. Nah, berarti tinggal jumlah aja 15 tambah 5 tambah 7 tambah 2, hasilnya 29. Nah, ini jadi jawabnya adalah 29. Kita teruskan untuk tugas yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Nah, ini tugas ke-7, ke-8 dan ke-9, ke-10. Nah, tambah 10. Ini tentang komplement. Komplement itu nulisnya ini A pangkat C atau A aksen. Di A pangkat C ini dibaca A komplement atau komplement A. Artinya yang tidak menjadi anggota A, tapi di dalam anggota S. Nah, ini. Jadi S-nya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. A-nya 1 2 3, B-nya 4 5 6. Berarti ini A terpisah dengan B. Jadi nggak ada anggota yang milik keduanya, berdiri sendiri-sendiri. Nah, kalau seperti ini maka A komplement yang bukan A, berarti yang bukan A, yang bukan 1 2 3 ini tapi dalam S. Nah, berarti ya S-nya ini diambil 1 2 3, berarti tinggal 4 5 6 7 8 9. Nah, jadi A komplement jawabnya ini 4 5 6 7 8 9. Nah, ini artinya yang bukan A tapi di dalam S. Nah, berarti S dikurangi A ya. Tinggal 4 5 6 7 8 9. Dan yang B komplement, nah ini B komplement berarti yang bukan B, yang bukan B tapi di dalam S. Nah, ini bukan B tapi di dalam S. Nah, ini arti maka jawabnya bukan B. Nah, bukan B berarti B-nya 4 5 6, berarti yang anggota S yang tidak ada 4, enggak ada 5 6 7-nya, enggak ada 4 5 6-nya. Nah, berarti tinggal 1 2 3 7 8 9. Nah, berarti ini jawabnya 1 2 3 7 8 9. Nah, ya. Ini untuk ini B komplement yang bukan B tapi di dalam S. B komplement itu artinya begitu. Dan A min B, himpunan A dikurangi himpunan B, berarti miliknya A diambil yang menjadi miliknya B. Karena A dan B terpisah, nggak saling mempengaruhi, maka A min B ya tetap A, nggak ada pengaruhnya. Terus kemudian B min A ya tetap B, ini nggak ada pengaruhnya karena tidak saling mempengaruhi, tidak saling memotong. Nah, ini. Kemudian untuk yang berikutnya untuk tugas yang ke-8, kalau S-nya tetap ini, S-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A-nya ini menjadi 1 2 3 4, B-nya 4 5 6 7. Nah, ini berarti ini punya anggota persekutuan. Ini 4 ini miliknya A, 4 miliknya B. Nah, diagram V-nya seperti ini. Maka A komplement A pangkat C ini berarti miliknya S, miliknya S yang tidak ada 1 2 3 4-nya. Berarti ya ini tinggal 5 6 7 8 9. Jadi A pangkat C atau A komplement 5 6 7 8 9. Nah, ini jadi jawabnya
A pangkat C adalah yang bukan A tapi ada di S. Dan yang B juga sama, yang bukan B tapi ada di S. B-nya 4567. Berarti miliknya S yang tidak ada 4567-nya. Berarti 1 2 3. 1 2 3 89. Nah, ini 1 2 3 89. 1 2 3 89. Kemudian A min B, miliknya A diambil miliknya B. Nah, ini berarti miliknya A kan 1 2 3 4, miliknya B 4567. Berarti yang 4 ini yang menjadi hilang nantinya. A min B menjadi ini 1 2 3. Nah, 1 2 3. 4-nya terambil oleh B tadi karena 4 kan miliknya B, juga miliknya A. Kalau B min A berarti mula-mula B-nya 4567, karena 4-nya ini juga miliknya A, berarti B min A berarti tinggal 567, 4-nya hilang. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga ini untuk tugas yang ke-9. S-nya sama, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A-nya menjadi 1 2 3, B-nya 1 2 3 4 5 6. Ini berarti A-nya di dalam B, seperti contoh tiga di atas tadi. Kalau kondisinya seperti ini, A komplement atau yang bukan A tapi ada di S, berarti ya tinggal ini 4 5. Nah, ini S-nya dia diambil 1 2 3 ini, berarti tinggal 4 5 6 7 8 9. A pangkat C 4 5 6 7 8 9. Nah, ini A pangkat C atau A komplement. Ini artinya yang miliknya S tapi bukan A atau tidak ada A-nya ini. Dan yang B komplement berarti ya semuanya ini miliknya S diambil miliknya B ini, karena A ini juga termasuk miliknya B, berarti yang B komplement berarti yang ya miliknya S diambil miliknya B. Miliknya B 1 2 3 4 5 6, berarti tinggal 7 8 9. Nah, berarti B komplement ini 7 8 9. Dan irisan B, A min B berarti miliknya A ini kan miliknya B juga, berarti A min B 0, nggak punya anggota karena habis. Miliknya A juga miliknya B. Nah, kalau A ini dikurangi B habis ya, A min B menjadi bilangan kosong, nggak punya anggota, habis. Kalau B min A berarti yang miliknya B diambil yang miliknya A ini, berarti tinggal 4 5 6. Nah, berarti tinggal 4 5 6. Kemudian yang untuk tugas ke-10 ini yang seperti kondisi di atas. S sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A-nya 1 2 3 4, B-nya 1 2 3 4 sama ya. A-nya sama dengan B. Jadi kalau di diagram Venn-nya ini A sama dengan B 1 2 3 4, S-nya tetap 1 2 3 sampai 9. Kalau seperti ini yang bukan A berarti ya yang anggota S diambil A-nya 1 2 3 4, S-nya 1 2 3 4 5 6 7 9, berarti A komplement berarti tinggal 5 6 7 8 9. Nah, ini berarti miliknya S yang enggak ada A-nya, tinggal 5 6 7 8 9. B komplement ya sama, miliknya B ya sama dengan miliknya A, berarti ya B komplement ya tinggal 5 6 7 8 9 sama. Sedangkan untuk A min B, miliknya A ya sama dengan miliknya B, berarti A min B habis, nggak ada, bilangan kosong. Nah, ini bilangan kosong. Dibalik B min A ya sama, miliknya B ya miliknya A, berarti ya habis, miliknya B diambil miliknya A, habis juga. Nah, ini. Berikutnya adalah dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian daripada B dan B himpunan bagian daripada A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Nah, jadi kalau semua miliknya A juga menjadi miliknya B, semua miliknya B juga menjadi miliknya A, berarti kesimpulannya A sama dengan B. Jika NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Nah, ini ya. Contohnya misalnya ini ya, ini himpunan A 1 2 3, himpunan B 1 2 3, berarti ini sama. Nah, karena ini anggotanya sama, banyaknya juga sama.
Himpunan A 321 123 sama, hanya dibolak-balik. Kalau A-nya 1 2 3 4, B-nya 1 2 3 berarti tidak sama. A-nya ABC, B-nya 1 2 3 berarti ini tidak sama tapi ekivalen. Banyaknya anggota sama. Nah, ini ekivalen walaupun anggotanya nggak sama tapi banyaknya sama. Ini yang A punya 3 anggota, ini yang A punya 3 anggota, yang B juga punya 3 anggota, tapi yang A ini anggotanya kan ABC, dan yang B ini anggotanya 1 2 3. Maka ini namanya ekivalen. Banyaknya anggota saja yang sama, tapi anggotanya nggak sama. Tidak sama tapi ini ekivalen. Nah, dan kalau seperti yang nomor 5 ini sama, hanya dibolak-balik saja. Nomor 6 sama, dibolak-balik saja. Nomor 7 nggak sama, jumlahnya nggak sama. Nomor 8 juga tidak sama, ini tak berhingga, sedangkan yang ini berhingga. Terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah ilmunya yang kalian dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tugas-tugasnya yaitu ini tugas 1. Tugas 1 nanti menirukan contoh yang ada di video pertama tadi. Itu untuk tugas 1 2 3 4. Tugas 2 nya ini menirukan, tugas 3 nya juga ini, tugas 4, tugas 5, tugas 6, tugas 7. Nah, tugas 7 ini panjang. Tugas 7, nah ini tugas 7. Pilih A apa B apa C apa D, menirukan yang ada di video tutorial tadi. Ini tugas 7. Tugas 8, ini tugas 8. Nah, ini tugas 8. Pilihannya A, pilihannya B, pilihan C, pilihan D. Tugas 8. Tugas 9, ini tugas 9 menirukan yang ada di video tadi. Contoh tugas 9, ini tugas 9, dan tugas 10. Tugas 10, ini tugas 10. Tinggal sama caranya, tinggal milih A, B, C apa D apa D, dan nanti dikirim submit pakai Google Form ini nanti. Tugas 11 dan tugas 12. Nah, ini tugas 12. Jadi semua ada 12 tugas, silahkan dikerjakan pelan-pelan. Nanti kalau dapat nilai kurang dari KKM bisa mengerjakan lagi sampai mendapat nilai KKM. Tidak usah pakai riset, tidak usah pakai token, ini menggunakan Google Form. Nah, jadi tidak, bukanya ini bisa lewat CBT e-learning, bahan ajar, bisa nanti lewat grup WhatsApp kelas 7A atau 7B. Nah, terima kasih.